Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kita kali ini di awal bulan puasa yang penuh dengan keberkahan, malah kita mulai perkuliahan mengenai teori-teori hukuman dengan pemaafan atau di dalam mata kuliah kita disebutkan sebagai teori-teori ukubat wal afu. Jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai teori pemaafan dalam hukuman jinayah pencurian atau syarikoh. Oke, bahwasanya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana pendapat para ulama mengenai tidak pidana berkaitan dengan pencurian. Bahwasanya Ali bin Muhammad al-Jurjari mengemukakan bahwasanya hukuman yang pantas bagi seorang yang melakukan tindakan pencurian itu tentunya harus dipotong tangan. Tetapi di sini harus ada catatannya. Catatannya di sini adalah yang pertama harus ada pemenuhan terhadap nisabnya yaitu 10 dirham. Artinya, barang yang harus dicuri harus memenuhi senilai 10 dirham. Kemudian barang tersebut juga harus disimpan dan kemudian tidak ada subhat di dalamnya. Kita nanti akan membahas subhat itu seperti apa sih. Dan juga pencurian kurang dari seperempat dinar tidak dikenakan potong tangan. Ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik. Awal dari pendapat Ali bin Muhammad al-Jurjari. Kalau kita mengacu kepada definisi dari syarikoh itu sendiri atau pencurian, bahwasanya pencurian berkata dari kata syaroko ya syirku syaroko. Apa ini yang maknanya apa sebenarnya? Kita yaitu mengambil harta milik seseorang itu secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Itu namanya mencuri. Gitu. Nah, nanti akan berbeda lagi kaitannya berikut dengan hukumannya, berikut dengan model pemaafannya sebagai pertimbangan hukumnya ketika bentuknya ini berbeda. Tidak lagi menjadi bentuk pencurian, akan tapi ini menjadi bentuk yang berbeda lagi. Kita lihat pendapat yang lainnya juga ya. Kemudian bagaimana kita melihat permasalahan pencurian ini dalam kacamata hukumannya. Bahwasanya dalam hukuman seperti yang kita tahu, syarikoh itu merupakan suatu tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman had. Artinya apa? Di sini hukumannya nanti akan dihukum dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan kemudian dijelaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Kemudian hadnya ini terbagi menjadi seberapa? Pencurian bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah pencurian kecil. Pencurian kecil dilakukan tentunya dengan secara diam-diam. Gitu. Kalau pencurian besar dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Nah, itu pencurian besar. Kalau ulama-ulama Syafi'iyah memiliki pendapat yang lain dalam mengemukakan mengenai pencurian, bahwasanya ketika pencurian itu pasti dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Artinya ini masuk dalam kategori pencurian kecil. Kemudian ini juga harus mengambil harta milik orang lain. Jadi kalau mengambil harta milik sendiri bukan mencuri. Gitu. Kemudian apalagi ini diambil di tempat penyimpanan tentunya. Kemudian apalagi ini biasanya kemudian dilakukan memang untuk tujuan zalim gitu. Selanjutnya pencurian yang diancam dengan takzir ada juga. Gimana? Bagaimana suatu tindakan kejahatan yang memang sudah ditentukan, kemudian karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuannya, akhirnya tidak ada aturan yang menaunginya, tidak ada undang-undang yang menjadikan dasar legitimasi untuk menyatakan bahwasanya suatu tindakan tersebut adalah tindakan yang dilarang. Maka ini masuk dalam kategori ta'zir. Dalam artian nanti kewenangannya akan diberikan kepada negara, kepada hakim. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang di luar dari pencurian besar dan pencurian kecil itu tadi. Nanti akan kita bahas. Sebenarnya pencurian itu rumputnya seberapa besar sih? Apakah termasuk pembegalan, pemerasan, pemalakan, lalu yang lebih keras lagi adalah korupsi masuk dalam kategori seperti apa? Nah, penentuan hukuman juga mempertimbangkan dampak buruk dari tindakannya. Jadi ketika ada suatu tindakan yang itu masuk dalam kategori
pencurian ataupun serumpun dengan pencurian, akan tapi memiliki dampak yang begitu besar, itu nanti bisa lebih berat hukumannya. Artinya apa? Ini bisa masuk dalam kategori hukuman ta'zir nantinya. Syariat Islam membagi hukuman menjadi 3 bagian. Pencurian itu masuk dalam kategori ini, ya, gitu. Masuk dalam kategori hudud. Gitu. Kemudian, kalau perampokan masuk kategori mana? Perampokan tentunya pencurian dalam bentuk yang berbeda. Sebenarnya hukuman terhadap pelaku pencurian itu bagaimana ini hukumannya? Ada nggak aturannya? Ada. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 39 dijelaskan mengenai itu. Nah, oleh karena itu pencurian itu dengan berbagai macam jenisnya, kemudian dengan berbagai macam pendapat ulama mengenai pencurian, ada pencurian besar, ada pencurian kecil, kemudian ada ketentuan hukuman, kemudian bagaimana ketika seorang harus dihukum potong tangan, apakah itu juga berlaku untuk tindakan kejahatan yang lainnya. Dijelaskan laisa 'alal muhtalisi wala 'ala muhtahibi wala 'ala khadidi qit'a. Bahwasanya hukuman potong tangan itu tidak berlaku bagi pencopet, penjamret, dan juga tidak berlaku bagi pengkhianat. Maksudnya seperti apa ini? Nah, kalau hukuman potong tangan tidak diberlakukan bagi pelaku penjarahan, penjamretan, perampasan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pencurian. Jadi kita harus mempunyai ketentuan bakunya ini. Ketika ada seorang yang menjamret, pencuri salah. Kalau menurut Islam salah. Itu bukan pencurian. Nah, akan tapi bagaimana? Ini berarti tidak dihukum. Oh, tidak begitu. Ini tetap akan dihukum, hanya saja ruangnya berbeda. Ruangnya adalah ruang ta'zir di sini. Nah, ketentuan bisa bermacam-macam. Ya, jadi tidak seperti yang diungkapkan oleh ataupun yang diriwayatkan oleh Malik, ya, Malik dari Jabir bin Abdullah itu tadi, ataupun seperti hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, kita melihat lagi ta'zir. Ini ta'zir itu jauh lebih fleksibel. Ta'zir yang berasal dari kejahatan hudud atau qisas, tetapi syaratnya tidak terpenuhi oleh pencurian, maka ini pengkategoriannya jadi berbeda. Kemudian formulasi pemaafannya gimana? Pemaafan dalam kejahatan pencurian berlaku jika pelaku kejahatannya belum diserahkan kepada penegak hukum. Artinya ini bisa diselesaikan secara damai. Nah, akan tapi ini nanti tentunya ada pembahasan tersendiri. Namun jika pelaku kejahatan telah diserahkan pada penegak hukum, maka pemaafan oleh korban ya tidak bisa. Ini yang terjadi di Indonesia juga semacam ini ya. Kemudian pemaafan dalam kejahatan qisas maupun ta'zir dapat dilakukan oleh keluarga korban untuk membatalkan hukumannya gitu. Nah, dalam hukum pidana Islam bagaimana? Pemaafan oleh korban atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana di RUU KUHP itu disebutkan bahwasanya itu melalui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Nah, ini jadi permasalahan dalam hukuman pencurian ini ada peluang pemaafan di situ. Ada peluang pemaafan sehingga berbagai macam jenis pencurian termasuk di dalamnya misalnya kita melihat kajian mengenai korupsi gitu ya. Korupsi itu bagaimana? Korupsi karena tidak terpenuhinya maka dikembalikan lagi kepada ketentuan negara. Ini bisa lebih berat dan hukumannya. Kita melihat juga dari segi dampaknya seperti itu. Itu dari segi dampaknya. Oleh karena itu sangat penting sekali kita memahami ayat Al-Quran yang berbunyi yang menjadi dasar dari pencurian ini, yaitu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'a bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Jadi ayat ini harus benar-benar kita pahami sebagai landasan hukum dan juga sebagai pertimbangan hukum gitu ya. Oleh karena itu pada teman-teman semuanya dalam memahami kasus-kasus pencurian seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran bahwasanya pengenaan hukuman potong tangan ternyata ada bukan suatu hal yang mati, bukan harga mati. Umar bin Khattab pernah melakukan penyimpanan asas legalitas ini, akan tetapi dengan pertimbangan kemaslahatan tentunya. Nah, kemudian Rasulullah juga pernah tidak menghukum mencuri buah-buahan yang dimakan di tempat. Dan ini bukti bahwa hukum Islam tidak tertutup bagi pintu istihad. Harus melihat konteksnya. Gitu. Oke, jarimah hudud dan qisas mengandung unsur syubhat tentunya ini nanti menjadi kategori yang berbeda gitu ya.
terhadap suatu tindakan pencurian. Kalau kejahatan ringan bagaimana? Seperti yang diatur di dalam KUHP kita, pasal 302, pasal 352, pasal 364 tentang pencurian ringan gitu ya. Tentang pencurian. Jadi sebenarnya di Indonesia pun hampir sama mengenai ini. Jadi yang pasti di sini kita harus memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran secara kontekstual gitu. Sekian perbincangan kita pada sore kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.